Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 13 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang kesimpulan atau makna pemahaman yang dapat diambil setelah mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Oke, kita mulai dari hakikat Pancasila. Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri, sebab di Indonesia para masyarakatnya yaitu percaya dengan adanya Tuhan yaitu bertuhan, memiliki sifat saling tolong-menolong yaitu bersatu, memiliki sifat yang saling toleransi yaitu berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi kepentingan bersama yaitu bermusyawarah, serta juga memiliki sikap kebijaksanaan yaitu keadilan. Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar negara Pancasila, identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, serta sebagai jiwa bangsa dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila yaitu berlatar belakang dari rapat BPUPKI yang terdapat 3 tokoh penting yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Pancasila sudah ada sejak dari zaman kerajaan yaitu Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Masa penjajahan bangsa Indonesia bersatu melawan penjajah. Era Orde Lama terjadinya penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sehingga muncul liberalisme dan komunisme. Era Orde Baru Pancasila dijadikan alat menancapkan kekuasaan. Era reformasi Pancasila seakan tidak dianggap oleh elit politik serta masyarakat juga tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan. Setiawan 2020. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai pedoman hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber hukum, serta cita-cita bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dan juga merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut dengan Pancasila sebagai ideologi. Berarti, Pancasila sebagai ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan sistem penggerak suatu negara. Serta hubungan Pancasila dengan ideologi adalah sebagai cita-cita negara, berarti nilai dasar Pancasila sebagai tujuan negara Indonesia. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara yaitu Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yaitu yang pertama, ideologi komunis sebagai paham yang menentang akumulasi moda individu, dan yang kedua adalah ideologi liberalisme secara hukum dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu itu sendiri. Implementasi perundang-undangannya tidak sesuai Pancasila. Latar belakang implementasi Pancasila, peraturan perundang-undangannya tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya, bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar harus berdasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yakni kejelasan tujuan, kelembagaan atau orang pembentuk yang tepat, kesesuaian materi muatan dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai norma dan landasan keyakinan. Tipe ideologi yaitu yang pertama ideologi terbuka, yaitu ideologi yang mengikuti perkembangan zaman, dan yang kedua ideologi tertutup yaitu ajaran atau pandangan dunia yang menentukan pandangan politik. Nilai-nilai pada ideologi itu ada 3, yaitu nilai dasar, yaitu nilai yang tidak bisa diubah. Yang kedua nilai instrumental, yaitu nilai yang melaksanakan nilai dasar.
Yang ketiga, nilai fraksi, yaitu nilai atau perilaku sehari-hari yang menerapkan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem, yaitu Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tiap Pancasila dari Pancasila tak bisa berdiri sendiri dan tak saling bertentangan. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Ciri-ciri sistem Pancasila yaitu, yang pertama, sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang baku dan utuh, atau jika silanya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai suatu sistem yang bulat dan utuh. Landasan-landasan Pancasila yaitu, yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimasukkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga atau jiwa, jasmani, dan rohani. Yang kedua adalah landasan epistemonologis Pancasila. Menurut pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapat suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologis Pancasila, yaitu teori nilai merupakan suatu yang diinginkan, disukai atau yang baik dinilai oleh suatu kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Pancasila sebagai sistem etika. Etika bermakna sebagai ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, dan pengertian secara umumnya ialah sebagai sebuah pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika Pancasila lebih mendekati etika keutamaan karena tercermin dalam 4 tabiat, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Maka jadilah manusia Indonesia yang mempunyai etika baik. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan Pancasila kelima. Yang pertama, memiliki kemauan untuk menolong orang lain, namun kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, selalu menghargai hasil karya orang lain. Ketiga, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang terakhir adalah berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nilai yang terkandung dalam film Tanah Air Beta dan kaitannya dengan Pancasila. Film ini adalah sebuah drama yang mengisahkan mengenai perjuangan seorang anak di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste beserta orang-orang yang berada dalam pengujian yang terabaikan di balik narasi besar perseteruan antara Indonesia dan Timor Leste.
dirilis pada 17 Juni 2010 dengan disutradai oleh Ari Sihasale. Dalam film tersebut terdapat implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu hubungan antara anggota keluarga dan antar individu tetap berlangsung meskipun dalam kondisi tersulit, dan para warga negara yang memiliki tinggal di lokasi pengungsian dan terpisah dari sebagian keluarga mereka demi menjadi seorang warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu adalah sebuah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebab bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini bersifat multidimension, hal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, dengan pengusahaan iptek kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila memiliki hubungan yang kohesif. Sehingga dalam mengembangkan iPad haruslah menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman agar tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sistem nilai dan paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu maksudnya ialah Pancasila menjadi model atau sistem berpikir untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik. Suara pembangun paradigma Pancasila yaitu tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu sifat cenderung berpikir praktis, sempit dan instan. Tidak boleh bersifat ideologi, yaitu terlalu mengutamakan ideologi sendiri. Harus menghormati HAM atau hak asasi manusia, dilaksanakan secara demokratis, dan penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.